OPM 3, One Punch Man Season 3 lagi-lagi berada di tengah kontroversi yang cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini tidak hanya datang dari para fans One Punch Man itu sendiri, melainkan juga para wibu. Dikarenakan direkturnya alias sutradara untuk animasi Season 3-nya itu membuat tweet yang cukup mengkhawatirkan. I'm working too hard and can't sleep. My body hurts so much. I can't sleep. I've been increased my medication. It should last me a few more days. I'll take some painkillers and sleeping pills for now. I should be able to get 6 hours sleep. Yes, jadi director One Punch Man, Shinpei Nagai, itu bikin tweet yang cukup mengkhawatirkan. Dan ini bukan tweet pertamanya, ada banyak tweetnya yang lain. Dan juga ada sedikit kontroversi clash lah antara para fans dengan manajemen yang membuat One Punch Man 3. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini semua bergulir? One Punch Man, anime yang pas season 1 gue ngefans banget, pas season 2 animenya ya gue kayak, buat gue aneh sih kalau lo bilang season 1-nya itu gak bagus. Jelas-jelas Madhouse memberikan sesuatu yang sangat-sangat indah di season 1. Tapi sayangnya di season 2 GC Staff tidak berhasil menyaingi kualitas Madhouse di season 1. Terserah lu pada mau bilang apa, fansnya jangan kopium kelamaan. Karena menurut gue jelas season 2 perlu banyak perbaikan. Namun akhirnya di season 3 tetap diputuskan bahwa GC Staff lah yang akan tetap memegang season 3 tersebut. Dan udah keluar teasernya dan men ya dari teaser kita bisa belajar bahwa itu jelas-jelas masih PowerPoint, masih PPT banget, masih gambar-gambar ganti doang ya, ada gerakan dikit-dikit, tapi kayak gak bisa mamerin gitu, kayak gak bisa ngasih tahu wah akan ada sesuatu yang keren nih, akan ada sesuatu yang luar biasa nih, akan ada sesuatu yang wah heboh banget lah pokoknya season 3 lu siap-siap nonton. Melainkan malah memberikan kesan kecewa, hati-hati dan juga was-was. Apakah season 3 akan sama kualitasnya dengan season 2 atau bahkan jauh lebih parah? Karena buat kalian yang belum tahu, ini nunggunya udah lama banget. Kalian sadar gak sih season 1 itu 10 tahun yang lalu? Yes, you guys are old. Nggak, jangan sedih, I'm old too. Gue 10 tahun yang lalu nonton One Punch Man season 1 sambil lu juga 10 tahun yang lalu. Nggak ada bedanya. Bedanya gue lahir duluan, jadi gue lebih tua daripada kalian. Ya mungkin ada bapak-bapak juga yang nontonin gue, tapi ya itu 10 tahun yang lalu. Dan season 2 keluar sekitar 2019. Berarti kira-kira berapa tahun tuh? Aduh, gue males ngurang-ngurangin. 6 tahun yang lalu. Dan akhirnya di 2025 nanti Oktober bakal ada season 3. Dan sebenarnya jelas banget pada saat teasernya dikeluarin dan diumumin siapa sih jajaran staffnya dan lain-lain, itu tuh keluar nama orang yang sebenarnya cukup membuat concern banyak orang, yaitu adalah direkturnya, Shinpei Nagai. Jadi menurut banyak orang, Shinpei Nagai ini kayak nggak terlalu stand out namanya, nggak terlalu bisa diinget-inget gitu. Dia siapa, dia pernah direct apa gitu. Jadi dalam karirnya dia itu nggak ngedirect banyak anime. Yang gue lihat sih dari My Anime List, padahal dia pernah menjadi episode director di Psycho Pass. Dia juga pernah ngedirect beberapa episode di Shokugeki no Soma. Dia pernah menjadi director di Danaganai wo Iteru ka Wakaranai Ken to Sure Me. Anime apa itu? Tapi mungkin gak segede nama seperti director sebelumnya, Chikara Sakurai, yang banyak kerjain anime Naruto, bahkan yang ngurusin season 1, Shigo Natsume, yang ada di Mob Psycho, One Punch Man, Full Metal Alchemist, dan lain-lain. Tapi bukan berarti beliau ini orang yang, istilahnya gak ada pengalaman gitu. Jelas pengalaman dia jauh lebih banyak daripada gue dan kita semua gitu. Tapi memang secara data, dia gak terlalu banyak di direction. Tapi memang beliau ini lebih banyak kerjain storyboard di anime, seperti di Banana Fish, Dr. Stone, Gangsta, Dead Alive, dan juga JoJo. Is that JoJo reference? Tapi ya para fans kayak merasa kurang aja gitu, merasa nggak cocok aja gitu. Makanya banyak yang mempertanyakan decision JC Staff untuk mempekerjakan beliau menjadi seorang director. Dan akhirnya di situ beliau bikin semacam klarifikasi panjang gitulah di Twitternya. Hello everyone, nice to meet you. I'm Shinpei Nagai, the director of One Punch Man Season 3. I completely understand everyone's reaction. Please calm down and hear me out, if you would. I explain why I choose and it might be a bit long, but please listen. I've been a freelancer for a beginning and that hasn't changed. At 37, I wrapped up my apprenticeship and stepped into the anime world with a work called Hiro no Kakera. I learned how to create hybrid animation with 3D and object called Aquarius Logos. And after that, I switched to 3D company for just 1 year, contributing to image boards and altered carbon and such. My goal was always Manglobe. I honed my skill on episode 6 of Gangsta and Samurai Flameco, among others. I was aiming for hybrid of 3D CG and hand-draw animation, but as everyone knows, Manglobe end up closing down. Buat yang belum tahu, Manglobe itu salah satu studio anime juga, tapi tutup karena bangkrut. Dan salah satu anime yang cukup terkenal adalah
gangsta. In the midst of that, GC Staff became a long-term partner, commissioning me for storyboards and directing through the year. However, since I'm relatively unknown and don't have standout achievement as an animator, I thought it might be give a bad impression, so I asked them to keep it under wraps. Jadi kalau dia nggak salah bahasa Inggrisnya, karena ini dia nggak pakai Google Translate ya, maksudnya dia yang nulis sendiri pakai bahasa Inggris. Kalau tidak salah dan tidak keliru, gue tidak keliru memahaminya, dia banyak kerja sebenarnya di bidang anime, tapi dia minta namanya nggak usah kelihatan. Then when the consultation for One Punch Man Season 3 came up, I focused on incorporating a new workflow, something I discussed in CG Warp, bridging 3D and 2D workflows, to squeeze out even more second of production time. I sincerely apologize for keeping quiet about this. The team is giving it out all on site. I can't discuss detail about the production, but I am opening to answer what I can within limits. Nah, dari situ sebenarnya orang-orang jadi mulai paham kenapa dia dipilih, siapa dia, dan lain-lain. Mungkin juga banyak fans yang belum tahu dia. Terutama dia nulis ini pakai bahasa Inggris, berarti concern ini terjadi ramai di komunitas fans-fans luar kali ya. Karena gue bukan bagian yang protes siapa direktur ya, gue kayak ya udah kita lihat aja. Dan dari sini akhirnya orang tahu siapa direkturnya, akun sosial medianya mana. Dan pas orang-orang kepo-kepoin alias berusaha untuk nyari tahu dia siapa, ketemu tweet-tweet dia yang cukup menyedihkan. Dan itu tweetnya bukan tweet lama, tapi tweet yang baru-baru ini, yang dimana dia ngakunya sekarang lagi kerja buat One Punch Man Season 3. I'm tired today, I'll try my best for tomorrow. It will be over soon. My headache hasn't gone away even after taking medicine, so I think I'll go to bed early. I'm in trouble. I woke up around 5 today, so I think my body is reaching its limit. I'll go to the hospital tomorrow to get a consultation about medication, and I'd like to go to the internal medicine department too, but I don't have time. Kalau tweet-tweet ini benar, berarti beliau dalam masalah besar. Kesehatannya jelas-jelas terganggu karena pekerjaannya atau karena hal lain. Tapi setidaknya ini juga menjadi concern yang mendalam buat fans. Nah, kalau fans kan biasanya lihat kayak gini langsung kayak, wah ini bakal kacau nih anime gue segala macam. Gue cukup respect sih sama para wibu di luar sana yang udah dengerin omongan dia dan berusaha untuk mengerti. Orang-orang malah minta dia untuk take care of himself, coba untuk istirahat, jangan diburu-buruin dan lain-lain. Yang dimana interactionnya is really wholesome. Tapi perlu mengingat bahwa industri anime yang kita tonton dan kita nikmati itu emang kadang kayak begini. Penyiksaan tiada henti terhadap SDM-nya untuk menghasilkan kualitas anime yang bagus dan buru-buru. Gue sebagai fans udah di berbagai macam video untuk bilang bahwa gue yakin umur gue panjang, so please gak usah diburu-buruin. Salah satu contohnya adalah My Hero Academia. Gue benci banget anime diburu-buruin sehingga kualitasnya setelah season 3 itu jungkir balik. Bahkan nanti final seasonnya gue yakin bakal dan ya udah. Kalau gue mengkritik sebuah anime, tentu saja bukan berarti itu poinnya langsung menjadi jawaban. Wah berarti kita mesti menyiksa animator lagi, mesti bikin lebih cepat lagi, mesti bikin lebih ini lagi, mesti direkturnya nggak tidur-tidur lagi dan lain-lain. Salah banget lagi-lagi, bocah banget nih wibu. Tentu kritik ini ya balik ke industri gitu, bahwa ternyata industri bisa jadi terlalu kejam, terlalu cepat, terlalu entah data dari mana, melihat bahwa fans mesti buru-buru, fans mesti cepet-cepet dan lain-lain, takut kehilangan hype dan lain-lain. Yang menurut gue itu sangat-sangat nggak gue banget. Gue lebih baik nunggu, gue lebih baik santai aja gitu. Jangan keikutan pace Marvel yang bok terus akhirnya kelihatan kan bukti nyatanya bahwa Marvel nggak kuat untuk bikin cepet-cepet dan banyak flop ujungnya, dan akhirnya orang mulai meninggalkan MCU. Tentu gue berharap yang terbaik buat industri, juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Mengkritik animenya bukan berarti berharap industrinya jadi cambuk orang-orang di dalamnya untuk bekerja lebih bagus, melainkan untuk industri itu ya reparasi gitu, untuk perbaiki apakah ada yang salah, apakah ada yang keliru, apakah yang mesti diperbaiki. Bukan berarti gua nggak ngerti gitu seberapa capeknya bikin animasi dan lain-lain, itu keliru banget. Jangan lupa kasus MAPPA masih panjang dan tiba-tiba JJK udah mau ada season barunya dengan waktu yang relatif cukup cepat. Wow. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di industri anime, semoga nasib lu nggak seburuk itu. Dan gua nggak bilang semuanya buruk, tapi nyatanya berita buruknya mulai makin banyak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan industri anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simple klik tombol subscribe. Dan jangan lupa gue itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol, coba klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan kalau ada update atau info cepat, gue itu nggak bisa langsung bikin videonya, perlu di syuting dulu, perlu diedit dulu dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk follow juga sosial media gue, karena mungkin di sana gue bisa kasih kalian info lebih cepat. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Semoga fans One Punch Man mendapatkan yang terbaik. Kalau One Punch Man season 3 jelek, bukan karena salah direkturnya seorang atau karena salah pilih direktur. Dia udah berjuang sekuat tenaga, tapi mungkin deadline dikasih sama orang di atas berlebihan, atau SDM yang gak mencukupi, atau emang lu pada gampang banget milking, jadi kasih anime biasa aja, happy aja. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and sound.